Cerita novel Kaisar Penentang Langit. Selamat menyimak dan menikmati. Bab 736. Suara dan kekuatan spiritual juga meledak, dan dia siap untuk membunuh Lin Yan secara pribadi. Namun saat ini, beberapa sinar cahaya lagi jatuh. Ada lebih banyak lagi kultivator dalam cahaya itu, puluhan ribu di antaranya. Melihat pemandangan di depan mereka, orang-orang ini langsung mengerutkan kening, dan niat membunuh muncul di mata mereka. Terutama ketika dia melihat aula utama istana surgawi hancur total, niat membunuhnya menjadi semakin kuat. Tetapi ketika mereka melihat 10 peti mati itu, mereka tidak bisa menahan nafas dalam-dalam dan menunjukkan rasa hormat. Mereka tahu lebih baik dari siapapun tentang apa yang telah dilakukan orang-orang dari istana surgawi di dunia keabadian dan dunia bawah ini. Hah! Melihat orang-orang ini, Curen dan yang lainnya tampak tercengang. Dia bahkan mengenal banyak dari mereka. Orang-orang seperti Wang Sun, Zhao Peng, Yu Rongjian dan lainnya bukanlah orang asing baginya, tetapi orang-orang ini sama sekali tidak berada di alam yang sama dengannya. Dia tidak takut sama sekali dunia. Tapi dia tidak menyangka bahwa orang-orang ini akan benar-benar hidup kembali setelah memasuki dunia abadi dan dunia bawah. Cahaya yang bersinar di sekte dunia bawah abadi seharusnya adalah orang-orang ini, bukan? Saya pikir semua orang akan mati di dalamnya, tapi masih ada puluhan ribu orang yang hidup. Tapi, karena orang-orang ini keluar dan tidak pulang, apa yang mereka lakukan di sini? Menonton perang. Sampai jumpa. Setelah mengukir 10 nama ini, Lin Yan menyalakan tanaman dupa suci di platform batu, dan aromanya bertahan, lalu Lin Yan berteriak keras. Wow, pada saat ini, semua orang di istana surgawi membungkuk di depan 10 peti mati dan monumen pahlawan. Adegan ini sangat mengejutkan Aomin sehingga dia tidak berani tetap berada di dalam formasi dan tidak punya pilihan selain keluar. Wow, tidak seperti Lin Yan dan lainnya, Wang Sun, Zhao Peng dan puluhan ribu orang lainnya tidak hanya mengangkat tangan untuk memberi hormat, tetapi juga membungkuk dalam-dalam, mata mereka dipenuhi rasa terima kasih dan kekaguman. Di dunia bawah abadi, dalam setiap pertempuran, orang-orang dari istana surgawi berada di garis depan. Rakyat Tiandian jugalah yang berjuang sampai akhir. Meskipun kekuatan spiritual mereka telah habis, meskipun kekuatan jiwa mereka telah habis, meskipun mereka tidak dapat mengangkat pedang dan senjata, mereka tetap menggunakan tubuh mereka untuk melawan. Pertarungan untuk menyeberangi sungai ilahi masih tergambar jelas di benak saya. Semua orang kaget melihatnya. Meski mereka meninggal, tidak ada yang berani melupakannya. Adalah anugerah yang menyelamatkan jiwa. Tanpa masyarakat Tiandian, tidak akan ada mereka masing-masing. Menatap ini, mata Curen, Lei Baiseng, Gu Qingshan dan 100.000 kultivator lainnya menjadi lebih marah, seperti meludahkan api. Orang-orang desa ini sangat bodoh. Beraninya mereka bertindak seperti ini di depan kita ketika mereka akan mati. Terutama Curen berteriak keras, tapi dia juga tahu bahwa dia tidak perlu memahami, yang harus kamu lakukan hanyalah membunuh orang-orang ini. Bum bum bum. Setelah Curen selesai berbicara, 100.000 kultivator semuanya meledak dengan kekuatan spiritual, dan kemudian menghadapi Lin Yan dan yang lainnya, siap untuk mengambil tindakan kapan saja. Ledakan. Tetapi pada saat ini, kekuatan spiritual Wang Sun dan lainnya juga meledak. Kekuatan semacam itu sangat mengejutkan. Ini membuat ekspresi Curen dan yang lainnya berubah drastis. Di mata mereka, bukankah Wang Sun dan yang lainnya adalah pembudidaya dewa? Mengapa aura itu telah mencapai alam abadi? Dan di antara kelompok orang ini, jelas tidak ada pembudidaya di alam abadi. Jumlah mereka terlalu banyak. Kecuali mereka, semua orang tampaknya berada di alam ilahi.
Wang Sun dan yang lainnya melihat saat ini Xiang Lin Yan, menunggu Lin Yan berbicara. Hanya satu kalimat dari Lin Yan, mereka bisa melakukan pembunuhan besar-besaran. Bagaimanapun, hari ini adalah masalah pribadi Istana Surgawi saya, dan itu tidak ada hubungannya dengan Anda. Orang-orang di Istana Surgawi saya akan mengurus urusan Istana Surgawi saya. Tetapi saya harus merepotkan Anda semua untuk membantu memblokir pegunungan ini. Saya tidak ingin membiarkan siapapun pergi. Lin Yan berbicara. Ya, setelah mendengar ini, Wang Sun dan yang lainnya tiba-tiba berpencar dan keluar dari dojo, tetapi mereka langsung menyelimuti tempat itu dan menutup Gunung Dao Abadi. Perilaku seperti ini membuat Chu Ren dan yang lainnya mengerutkan kening lebih dalam. Lin Yan, apa maksudnya ini? Kalian orang-orang dari Istana Surgawi tidak akan membiarkan kami pergi. Hahaha, itu konyol. Lin Yan, apakah kamu benar-benar berpikir bahwa hanya kalian orang desa dan sekelompok sampah yang baru direkrut dapat menghentikan kami? Chu Ren, Lei Baiseng dan yang lainnya selesai berbicara, tempat itu dipenuhi dengan sarkasme. Aku seharusnya menjatuhkanmu ke dalam tanah, tetapi sekarang istana telah berubah, semuanya harus dikembalikan ke masa lalu, sehingga kamu dapat merasa nyaman. Meskipun kamu tidak dapat lagi berpartisipasi dalam pertempuran ini, kamu seharusnya dapat melihat di sini, kan? Menatap itu dengan 10 peti mati, Lin Yan berbicara. Jika Anda memiliki roh di surga, Anda dapat melihat bahwa pengorbanan Anda tidak sia-sia. Kami telah keluar dari dunia keabadian dan dunia bawah, dan kami telah banyak berubah sekarang. Istana surgawi ini akan menjadi seperti itu kamu di masa depan. Saya harap saya tidak akan pernah diganggu lagi. Pada titik ini, Wuji Suanyu milik Lin Yan bersinar dengan cahaya. Pedang kuno Taixuan telah jatuh ke tangannya. Wow! Pada saat yang sama, 590 orang termasuk Mu Zan, Mu Chen, Ling Xi, Huan Yu, dan Huan Luo semuanya mengeluarkan senjata. Saat berikutnya, Lin Yan memalingkan muka dari 10 peti mati, dan kemudian cahaya keemasan bersinar di matanya, mengungkapkan suasana dingin dunia. Dia menatap musuh di sekitarnya, dan dengan suara terkejut, mengucapkan kata demi kata, jangan tinggalkan siapapun. Jangan tinggalkan siapapun. 4 kata ini mengguncang seluruh puncak gunung. Setelah mengucapkan kata-kata ini, Lin Yan bergegas keluar, pedang kuno Taixuan bergesekan dengan tanah, percikan api meledak. Sekelompok bocah nakal ingin bertarung dengan kita. Lei Baiseng mencibir dan menggunakan metode sekte pengendali guntur. Ditambah dengan kekuatan alam abadi miliknya, tempat itu bergemuruh dengan angin kencang, guntur, dan kilat. Ini seperti adegan hari kiamat. Kekuatan semacam ini sama megahnya dengan gunung dan seluas lautan. Tertawa. Tapi sebelum dia bisa meledakkan kekuatannya, sosok Lin Yan telah tiba di depannya, dan pedang kuno Taixuan telah menembus jantungnya. Kamu, Lei Baiseng tertegun, matanya dipenuhi ketakutan, dan kekuatan spiritual di tubuhnya terus menghilang. Pedang ini mengandung kekuatan reinkarnasi, dan kekuatan air, api, guntur, pisau, dan pedang tetap ada di sana. Saat menembus Lei Baiseng, organ dalam, meridian, tulang, del. Bahkan jiwanya pun berubah menjadi ketiadaan. Bang! Generasi abadi baru saja keluar dari pengasingan, tapi hari ini, mereka dimusnahkan oleh Lin Yan dengan pedang. Melihat pemandangan ini, ekspresi Chu Ren dan yang lainnya berubah drastis. Di mata mereka, Lin Yan hanyalah seorang remaja. Bagaimanapun juga, mereka hanyalah sekumpulan sampah. Paling banter, itu sebanding dengan dewa. Mengapa kamu memiliki kekuatan seperti itu sekarang? Bunuh makhluk abadi dengan satu pedang. Selain itu, ini tidak bergantung pada formasi apapun, tetapi kekuatan Lin Yan sendiri.
Berapa level yang telah dicapai pemuda ini dalam 1 tahun di dunia abadi dan dunia bawah? Bukan hanya dia, Tang Xi, He Jiu, Fang Baichuan dan lainnya juga terkejut. Kekuatan Lin Yan melampaui ekspektasi mereka. Apakah ini penguasa istana surgawi? Ao Min melihat dari samping, terkejut. Dalam beberapa bulan terakhir, dia telah mendengar Tang Xi, He Jiu, Fang Baichuan dan lainnya menyebut Lin Yan. Dalam kata-kata mereka, Lin Yan adalah seorang talenta muda sejati. Dia adalah seorang jenius yang langka selama ribuan tahun. Tapi Ao Min tidak terlalu kagum. Dia mencapai alam abadi pada usia 20 tahun. Dalam sejarah kota Dongling selama bertahun-tahun, ada berapa banyak orang jenius seperti dia. Tapi hari ini, sejak Lin Yan muncul hingga Lin Yan membunuh makhluk abadi dengan satu pedang. Benar-benar mengejutkannya. Bum bum bum. Pertempuran pecah, dan suaranya mengejutkan gunung abadi. Lin Yan memiliki 590 orang di sisinya, bertarung melawan 100.000 orang di sisi lain, tapi itu seperti seekor naga yang menelan seekor domba. Suara mendesing. Saat ini, Mu Jianfei dan yang lainnya muncul dan melihat pemandangan ini. Pupil mereka melebar, dan ekspresi ketidakpercayaan di mata mereka sangat kuat. Mereka sebenarnya telah mencapai level ini, kata Mu Jianfei. Zheng Ba juga kaget. Mereka telah terlahir kembali. Di dojo, Tang Xi, Sue Ji dan yang lainnya melihat pemandangan ini dan tidak bisa menahan diri untuk tidak mengatakannya. Ini seharusnya menjadi arti dari Lin Yan membawa mereka ke dunia bawah yang abadi. Fang Baichuan juga menghela nafas. Di antara 590 orang, 30 orang kuat di alam abadi, dan sisanya menjadi abadi dalam setengah langkah atau menyeberang ke alam ilahi. Kekuatan sederhana ini telah membuat kagum Chu Ren dan kultivator lainnya. Di kota Dongling ini, ada berapa banyak orang berkuasa. Sebelumnya, tidak ada yang peduli dengan istana surgawi. Saat ini, Tiandian jelas merupakan eksistensi yang tidak bisa dianggap remeh di kota Dongling. Yang penting sungguh menakjubkan bagi kekuatan biasa, bahkan keluarga kuat seperti keluarga Chu, mampu membina 2 orang jenius yang mencapai alam abadi pada usia 20. Dan bagaimana dengan istana surgawi? Yang abadi pergi kemana saja? Mereka semua berusia sekitar 20 tahun. Jika tidak ada hal tak terduga yang terjadi, orang-orang ini pasti akan menjadi raja abadi dan raja abadi di masa depan. Bahkan jika Anda memiliki kesempatan, Anda dapat mencapai kondisi pencerahan. Dalam 100 tahun, Tiandian mungkin akan menjadi salah satu kekuatan terkuat di kota Dongling, bukan? Memikirkan hal ini, bahkan Chu Ren dan kultivator lainnya merasa tidak enak. Namun, Chu Ren masih berteriak dengan dingin, kekuatanmu memang di luar dugaanku, tapi bagaimanapun juga kamu masih terlalu muda. Kamu hanyalah sekelompok makhluk abadi, bagaimana kamu bisa membuat gelombang meletus? Aura Raja Abadi. Dia benar-benar melangkah ke alam Raja Abadi. Mu Jianfei dan yang lainnya terkejut. Mereka tahu bahwa ada Raja Abadi di sini, tetapi mereka tidak pernah berpikir bahwa Chu Ren adalah dewa yang kuat raja. Pada saat ini, sosok Chu Ren bergerak dan dipenggal ke arah Lin Yan. Pergi dan selamatkan istana Master Lin, dia adalah Raja Abadi. Mu Jianfei segera melihat ke arah Wang Sun dan yang lainnya. Dia tahu bahwa Wang Sun dan yang lainnya luar biasa. Jika mereka bergabung, mereka mungkin bisa melawan Raja Abadi. Tapi Wang Sun menggelengkan kepalanya dan berkata, itu hanya Raja Abadi, dan hanya ada satu. Saya khawatir itu tidak cukup untuk membunuh Tuan Istana Lin. Petik 2. Mendengar ini, Mu Jianfei tercengang. Bayangkan di dunia bawah abadi, Tuan Istana Lin membunuh 2 Raja Abadi sendirian, dan mereka bukan Raja Abadi biasa. Siapakah Chu Ren ini? Dia hanyalah Raja Abadi dalam penampilan,
dan jauh berbeda dari dua raja abadi di dunia bawah abadi. Zhao Peng juga berkata, "Dahi, ini membuat Mu Jianfei dan yang lainnya semakin terkejut. Bahkan hati mereka dipenuhi dengan kekacauan. Apa yang dialami kelompok orang ini di dunia keabadian dan dunia bawah? Bukankah kamu baru saja menatap Raja Abadi?" Faktanya, mereka memandang Lin Yan dengan keterkejutan di hati mereka. "Kami mengetahui dari Wang Sun, Zhao Peng dan lainnya bahwa Lin Yan membunuh dua Raja Abadi di dunia bawah yang abadi itu. Ini terlalu mengejutkan." Ledakan. Pada saat ini, raungan tiba-tiba menarik Mu Jianfei dan yang lainnya dari keterkejutan mereka. Chu Ren telah mengambil tindakan. Dia adalah Raja Abadi, dan dia memiliki senjata abadi di tangannya, merasa seperti mereka merangkak berlutut. Banyak orang bahkan tidak berani memandangnya. Ini Xian Wei. Meskipun kekuatan ini tidak ditujukan pada mereka, itu membuat Mu Jianfei merasa dirinya tidak berarti. Mereka melirik Wang Sun dan yang lainnya, tetapi menemukan bahwa Wang Sun dan yang lainnya tampak seperti biasa. Bahkan tidak ada riak di matanya. Hal ini membuat mereka semakin menghela nafas. Kemudian, mereka memusatkan perhatian sepenuhnya pada Lin Yan. Pada saat ini, pedang kuno Taixuan di tangan Lin Yan menjadi lebih mempesona, dan garis-garis di atasnya juga memancarkan garis-garis cemerlang. Kekuatan di tubuhnya melonjak, dan fisiknya meledak sepenuhnya. Di dalam, lalu dia ditikam keras oleh Lin Yan. Cahaya keemasan menyinari pedang ini, dan kekuatan spiritual mengalir keluar. Energi pedang ini membawa kekuatan gunung, kekuatan sungai, jalan pedang petir, serta kekuatan air dan api. Dan secepat angin dan secepat kilat. Ibarat bintang jatuh, namun seolah tertutup kabut sehingga sulit melihat dengan jelas. Dentang. Akhirnya, pedang itu jatuh dan bertabrakan dengan kekuatan Chu Ren, mengeluarkan suara yang mengejutkan. Lalu semua orang melihat tubuh Chu Ren diledakkan, dan bahkan lengannya gemetar di udara. Terlebih lagi, darah Chu Ren muncrat, dengan ketakutan di matanya. Dengan satu gerakan, keputusan telah dibuat. 100.000 pembudidaya tiba-tiba terkejut. Siapa yang mengira bahwa orang kuat di alam Raja Abadi akan kalah dari Lin Yan dalam konfrontasi ini? Ini adalah Raja Abadi, dan Lin Yan tidak memiliki aura keabadian dalam dirinya. Engah. Di bawah keterkejutan semua orang, Lin Yan mengambil tindakan lagi. Chu Ren menatap, dan kekuatan spiritual di tubuhnya meledak, bahkan menunjukkan kekuatan tubuhnya. Tubuh Vajra abadi yang tidak bisa dihancurkan. Banyak orang menghela nafas saat mereka melihat ke arah Chu Ren, yang bersinar dengan cahaya keemasan dan tampak seperti Buddha emas. Fisik ini langka dalam ribuan tahun. Saya tidak menyangka Chu Ren memilikinya. Jika Buddha di kota Zhongling mengetahuinya, dia pasti bisa memasuki kuil Buddha emas. Kuil Buddha emas adalah salah satu kekuatan kuno yang sangat kuat di kota Zhongling. Ada juga kitab suci Buddha yang diturunkan dari generasi ke generasi. Yang disebut kitab suci Buddha adalah metode penanaman yang berisi jalan agung langit dan bumi. Namun ingin bergabung dengan kuil Buddha emas sangatlah menuntut dan membutuhkan fisik yang khusus. Tapi fisik Chu Ren sangat cocok. Kuil Buddha emas adalah kekuatan dalam sekte Buddha yang menghargai kebaikan dan kepedulian terhadap dunia. Bagaimana orang serakah seperti Chu Ren bisa bergabung? Wang Sun menggelengkan kepalanya dan berkata, "Kuil Buddha emas dihormati oleh semua orang dan merupakan sekte Buddha sejati dengan warisan panjang. Dikatakan bahwa itu dibuat oleh orang-orang dari sekte Buddha di wilayah kekaisaran. Tapi bagaimanapun juga, fisik ini hampir tak terkalahkan. Yang disebut berlian tidak bisa dihancurkan, tetapi sungguh luar biasa. Tubuh suci Vajra tidak dapat dihancurkan, sehingga dikatakan bahwa tubuh suci tidak terkalahkan, dan sulit untuk bersaing dengannya. Ia tidak sebaik air, dan kebal terhadap 100 racun,
badan batu, tidak bisa berbuat apa-apa. Chu Ren di depannya memiliki tubuh yang benar-benar abadi. Dengan fisiknya yang seperti ini, bisa dikatakan dirinya tidak terkalahkan. Lin Yan, saya adalah seorang Buddha saat ini, dan saya ingin melihat bagaimana Anda dapat menghancurkan tubuh abadi saya yang tidak dapat dihancurkan. Seluruh tubuh Chu Ren seolah-olah dilapisi emas, dan momentumnya melonjak, lebih menakutkan daripada pegunungan, dan lebih luas dari lautan raksasa. Garis-garis pada senjata abadi di tangannya bersinar terang, dan benar-benar berubah menjadi Vajra, yang juga bersinar dengan cahaya keemasan, seolah-olah itu benar-benar berasal dari kuil Buddha emas. Menatap seperti ini, Lin Yan mencibir. Jika ini adalah pertama kalinya dia melihat fisik seperti ini, bahkan jika Lin Yan takut, dia akan tetap mengatasinya. Namun ribuan tahun yang lalu, dia sering berurusan dengan umat Buddha ini. Yang disebut agama Buddha, di alam Tiangen ini, adalah nama kolektif untuk kekuatan yang mempraktikkan kitab suci dan teknik Buddha. Kuil Buddha emas adalah kekuatan Buddha yang paling kuat di alam spiritual, tetapi selain itu, terdapat banyak kekuatan Buddha. Bahkan pagoda tersebut diperoleh dari api karma di kuil Leiyin Agung, kekuatan Buddha terkuat di wilayah kekaisaran. Lin Yan sangat jelas tentang fisik para umat Buddha itu. Ketika klan iblis menyerbu, umat Buddha di kuil Leiyin Agung, yang memikirkan rakyat jelata, bertempur sampai mati dengan para penggarap iblis. Pada saat itu, Lin Yan juga sepenuhnya menghilangkan kekuatan umat Buddha ini. Hanya kamu yang mengaku sebagai Buddha. Lin Yan menghina. Pada saat yang sama, cahaya keemasan pedang kuno Taixuan di tangan Lin Yan bahkan lebih cemerlang. Sekarang pedang reinkarnasi Lin Yan dapat memadatkan 10 jenis perubahan. Setiap kekuatan tubuh abadi dapat mengendalikan perubahan ini. Misalnya, pedang reinkarnasi Lin Yan didominasi oleh kekuatan pedang. Sekarang pedang ini telah ditebas, seanggun raksasa yang mengejutkan. Itu adalah pedang menakjubkan di Lingjian Jue, dan didominasi oleh kekuatan kayu. Tubuh abadi Vajra tidak dapat dihancurkan, memang tahan terhadap air dan api, dan abadi terhadap guntur dan kilat. Sulit bagi tubuh abadi untuk memiliki kekuatan untuk bersaing dengannya. Tapi badan kayunya berbeda. Pedang itu meluncur keluar, Chu Ren mencibir, lalu mengayunkan Vajra untuk memukul Lin Yan dengan keras. Bang! Dua kekuatan bertemu di langit, dan cahaya keemasan bersinar dalam sekejap. Sama seperti seperti matahari yang meledak. Ketika cahayanya melemah, semua orang tiba-tiba menyadari bahwa salah satu dari dua lampu emas semakin redup. Itu Chu Ren. Banyak orang melihat dengan jelas bahwa cahaya di tubuh Chu Ren menjadi lebih redup. Banyak orang memandangnya dengan takjub. Hampir seketika, Chu Ren tampak jauh lebih tua. Fisik seperti apa yang kamu miliki? Chu Ren menatap Lin Yan dengan ekspresi ngeri. Energi pedang dari pedang sebelumnya melesat ke langit. Lihat, bab E dari versi G asli E. Chu Ren percaya bahwa dia pasti bisa melawan dengan tubuh abadi yang tidak bisa dihancurkan ini. Tapi sekarang pedang ini mengandung vitalitas yang kuat, dan bahkan bisa menghilangkan vitalitasnya. Di bawah pedang ini, tubuhnya bisa menahan semua kekuatan. Tapi dia tidak bisa menahan kekuatan kayu itu. Kekuatan semacam ini tidak merusak fisiknya. Sekarang tidak ada luka di tubuhnya, tapi nyawanya berangsur-angsur hilang. Setelah vitalitas ini hilang, dia dengan cepat menjadi tua. Dia sudah tua, dan bahkan jika dia mencapai kekuatan seperti itu, dia tidak memiliki banyak kehidupan yang tersisa. Dia bisa hidup paling lama 100 tahun lagi, tapi pedang Lin Yan menghabiskan setidaknya beberapa dekade nyawanya. Dia pernah melihat orang-orang dengan tubuh kayu. Dia juga pernah bertarung melawan orang berbadan kayu, namun belum ada yang mampu meledakkan tubuh kayu dengan kekuatan seperti Lin Yan. Faktanya, setelah mengembun ke dalam tubuh reinkarnasi,
Lin Yan memperoleh pemahaman yang lebih dalam tentang kekuatan tubuh ini. Dan meskipun dia sekarang telah terkondensasi menjadi tubuh reinkarnasi, Lin Yan masih dapat menggunakan salah satu kekuatan fisik, dan dia juga dapat menggunakan kekuatan tubuh reinkarnasi. Yang disebut tubuh reinkarnasi, menurut Lin Yan, hanyalah memadatkan tubuh sendiri menjadi satu. Tapi aku tidak akan ceroboh lain kali, kata Churen lagi. Saat ini, dia melihat ke bawah dan menemukan bahwa setengah dari 100.000 petani telah mati. Namun, Ling Xi, Mu Zan dan lainnya masih tidak terluka. Pertarungan ini terlalu membuatnya takut. Biarkan dia merasa bahwa orang-orang istana surgawi membunuh mereka seperti anjing dan babi, dan mereka dapat membunuh segalanya tanpa banyak usaha sama sekali. Oleh karena itu, dia hanya bisa membunuh Lin Yan sesegera mungkin, jika tidak, dia akan mendapat masalah saat Ling Qi dan yang lainnya bebas. Oleh karena itu, dia mengerahkan tubuh abadi Vajra yang tidak dapat dihancurkan ini secara ekstrim, dan bahkan memamerkan seni bela diri abadi yang kuat. Alu Vajra diayunkan seolah-olah melambai ke seluruh langit. Lalu tiba-tiba dia minum, dan di belakangnya, sebuah gunung muncul. Gunung spiritual tiba-tiba muncul, dan bahkan lebih banyak energi abadi yang tersebar. Hancurkan. Churen melontarkan satu kata, dan cetakan telapak tangan Buddha besar muncul di Gunung Lingshan, berniat untuk menghancurkan Lin Yan menjadi abu. Kekuatan seperti ini sungguh luar biasa. Bahkan para penggarap di sekitarnya sedikit gemetar. Keterampilan bela diri ini sangat luar biasa. Mu Jianfei menghela nafas. Dia adalah penguasa Paviliun Shen dan memiliki visi yang luar biasa, tetapi bahkan seni bela diri Paviliun Shen tidak dapat dibandingkan dengan keterampilan bela diri ini. Sepertinya dia mengalami pertemuan yang tidak terduga dan benar-benar berlatih seni bela diri Buddha. Wang Sun juga menghela nafas. Ini adalah segel Buddha Lingshan. Lin Yan, saya ingin melihat apakah Anda berani menjadi musuh Buddha. Churen menggumamkan sesuatu seperti seorang Buddha. Segel Buddha Lingshan sangat menakutkan. Ditambah dengan tubuh abadi Vajra yang tidak dapat dihancurkan milik Churen, telapak tangan ini tampaknya tidak dapat dihancurkan dan tidak dapat dihancurkan terhadap segalanya. Tapi saat ini, Lin Yan juga membuka mata peri. Di bawah mata peri, kelemahan dalam seni bela diri ini secara bertahap diperbesar. Lin Yan kemudian melepaskan teknik Dou Zantian, menatap Churen dan berkata, sayang sekali kamu hanya mengembangkan bentuknya dan tidak menunjukkan kekuatan sebenarnya dari seni bela diri ini. Saya dapat membiarkan kamu melihat apa kekuatan sebenarnya dari seni bela diri ini, seni bela diri ini. Segel Buddha Lingshan. Setelah mengucapkan kata-kata ini, mata Lin Yan juga fokus, dan kekuatan spiritual di tubuhnya berubah menjadi cahaya keemasan. Karena dia memiliki konstitusi bintang, cahaya keemasan ini bahkan lebih menyilaukan. Ledakan. Kemudian di belakang Lin Yan, sebuah gunung muncul. Badan batu tersebut menunjukkan bahwa gunung itu sangat besar, menutupi langit ke segala arah. Itu beberapa kali lebih besar dari Gunung Naling milik Churen. Tidak hanya itu, di Gunung Naling, di sana bahkan lebih air terjunnya terbungkus, dengan pepohonan yang rimbun, patung batu Buddha, dan kabut. Sekilas sangat spektakuler. Melihat pemandangan ini, wajah Churen ngeri. Terkejut. Selain itu, seni bela diri yang dilakukan oleh Lin Yan bahkan lebih kuat darinya. Gunung spiritualnya hanyalah gunung gundul dengan cahaya keemasan, seperti gunung harta karun Buddha. Boom! Lingshan. Telapak tangan ini sangat besar dan menutupi segala arah, dan ada lebih banyak garis bersinar di telapak tangan. Itu adalah swastika. Bahkan ketika telapak tangan segel Buddha jatuh, banyak praktisi tampak ketakutan, seolah-olah mereka telah melihat seorang kaisar Buddha kuno. Bang! Bahkan di bawah telapak tangan ini, segel Buddha Churen tiba-tiba hancur.
Dan telapak tangan ini masih tidak berhenti, menekan ke arah Churen. Ini membuat wajah Churen terlihat semakin pucat, lengan Vajra yang besar terentang dari Lingshan di belakangnya, dan kemudian alu Vajra miliknya juga dipukul. Lengan ini bergerak dengan ganas ke arah segel Buddha Lin Yan. Namun saat ini, tanda pada segel Buddha Lin Yan menjadi lebih cerah, dan bahkan aslinya patung batu Buddha di Gunung Lingshan di belakang Lin Yan. Tiba-tiba, dia menggenggam tangannya dan melantunkan sesuatu. Situasi ini membuat Churen semakin terkejut. Ini adalah kekuatan paling kuat yang telah dipraktikkan Lin Yan selama 100 tahun, baru saja berlatih sampai pada intinya, tetapi Lin Yan benar-benar mencapai level ini. Itu bahkan membuatnya sedikit terkejut. Bukankah Lin Yan berasal dari kerajaan terpencil itu? Kapan dia berlatih seni bela diri Buddha Batu Lingshan? Kemudian segel Buddha menembus segalanya dan mendarat dengan keras di alu Vajra yang dipegang oleh lengan Vajra, dan kemudian semua orang mendengar suara yang keras. Gunung spiritual di belakangnya hancur, dan alu Vajra jatuh ke dalam dojo. Situasi ini mengejutkan semua orang. Terkejut, sosok Lin Yan bergerak lagi, dan kekuatan jiwanya meledak, jiwa yang terungkap, kekuatan jiwa bahkan lebih menakjubkan. Meskipun tubuh Churen tidak bisa dihancurkan, jiwanya tidak bisa dihancurkan, sejauh tapi dia wajahnya bahkan lebih ngeri. Dia dengan cepat menggunakan kekuatannya untuk melawannya. Dia sudah terluka dan sangat tua. Dia tidak bisa menahan kekuatan Lin Yan, kekuatan spiritual, tiba-tiba merobek kekosongan. Selama Anda adalah seorang kultivator alam pembunuhan abadi, Anda dapat melewati kehampaan bahkan jika Anda berada di alam abadi, alam pembunuhan abadi tingkat pertama. Adapun Churen, sebagai alam raja abadi, kendalinya atas kekosongan ini bahkan lebih luar biasa. Lin Yan, meskipun kamu luar biasa, ada banyak orang kuat yang bisa membunuhmu di kota Dongling. Orang bernama Lin semuanya adalah pendosa umat manusia. Banyak orang kuat yang mengasingkan diri telah keluar. Kamu tidak akan hidup lama. Sudah. Churen berbicara, dan setelah menyelesaikan kata-katanya, dia langsung memasuki kehampaan. Dia bisa merasakan aura Lin Yan, mencapai tingkat alam abadi dalam setengah langkah. Tingkat budidaya ini masih belum mampu mengendalikan kehampaan. Meskipun dia bukan tandingan Lin Yan, jika dia pergi, Lin Yan tidak akan bisa melawan. Selain itu, meskipun tempat ini telah diblokir oleh Wang Sun dan lainnya, jika mereka dapat memblokir yang abadi, bagaimana mereka dapat memblokirnya? Sayang sekali. Melihat situasi ini, Mu Jianfei, Zheng Ba dan yang lainnya berkata. Tapi pada saat ini, ekspresi Lin Yan memadat, dan cahaya keemasan menjadi lebih terang. Mata peri ini langsung menembus kehampaan dan melihat dengan jelas posisi Churen. Tertawa. Kemudian Lin Yan mengayunkan pedangnya. Kali ini, pedang reinkarnasi didominasi oleh kekuatan kehampaan. Dengan satu serangan pedang, kekosongan itu otomatis meledak, dan sosok Churen tiba-tiba muncul. Tertawa. Menghadapi pedang ini, Churen tidak bisa lagi menahan, dan tubuhnya tertusuk. Kemudian dia merasakan kekuatan api, guntur, dan kekuatan lain dalam pedang mengalir deras di dalam tubuhnya. Bagaimana kamu tahu lokasiku? Dan Churen, ekspresi keraguan muncul di wajahnya yang menyakitkan dan ganas. Bang! Setelah dia selesai berbicara, tubuhnya tidak dapat lagi menahan kekuatan 10 tubuh abadi yang terus-menerus bertabrakan, dan tiba-tiba meledak, dan bahkan jiwanya menghilang dan menjadi tidak terlihat. Mendesis. Mu Jianfei, Zheng Ba dan yang lainnya menarik napas dalam-dalam. Semua ini sangat mengejutkan mereka. Lin Yan benar-benar membunuh Raja Abadi. Berdengung. Di bawah tatapan mereka melihat cahaya surgawi yang awalnya milik Churen terkondensasi langsung ke tubuh Lin Yan. Ketika dia benar-benar menerobos ke alam abadi,
dan semua cahaya abadi dari mereka yang dibunuh olehnya di alam pembunuh abadi berkumpul padanya, seberapa kuat dia saat itu. Mu Jianfei dan yang lainnya berpikir, dan berkata dalam hati mereka mata tidak mengherankan. Sekarang Lin Yan dapat membunuh Raja Abadi hanya dengan setengah langkah untuk mencapai tingkat alam abadi. Ketika dia mencapai alam abadi, dia takut Raja Abadi biasa tidak akan cukup untuk mengalahkan musuhnya dengan satu gerakan, bukan? Setelah Lin Yan membunuh Chu Ren, pertempuran antara Ling Xi dan orang lain di bawah juga berakhir. 100.000 petani semuanya terbunuh. Pertarungan ini terjadi antara cahaya kalsium karbida dan hanya berlangsung seperempat jam. Dalam seperempat jam, 100.000 pembudidaya dimusnahkan, dan Raja Abadi berdarah. Jika mereka tidak melihatnya dengan mata kepala sendiri, Mu Jianfei dan yang lainnya tidak akan bisa mempercayainya. Dan baik Lin Yan maupun para pemuda di Tiandian tidak memiliki satu bekas luka pun di tubuh mereka. Bahkan bagi mereka, sepertinya mereka hanya melakukan sesuatu yang biasa. Adik laki-laki, Master Pavilion Tang, Tuan Fang, terima kasih atas kerja keras Anda. Pada saat ini, Lin Yan mengeluarkan selusin ramuan dan menyerahkannya kepada He Jiu dan yang lainnya. Baru saja kembali, Tang Xi menghela nafas, menatap Lin Yan dan yang lainnya, hati mereka terkejut. Para remaja ini telah tumbuh sampai pada titik di mana mereka semua takjub. Setelah He Jiu dan yang lainnya pulih dari luka-luka mereka, Lin Yan memandang Wang Sun, Zhao Peng, Yu Rongjian dan yang lainnya dan berkata, saya mungkin harus merepotkan kalian semua lagi lain kali. Jadilah takdir kita. Anda memberikannya kepada saya. Jika Anda memiliki instruksi, itu tidak masalah. Mungkin, kota Dongling ini mengira istana surgawiku mudah ditindas. Ia ingin menghancurkan istana surgawiku lagi dan lagi, jadi, aku ingin melakukan sesuatu agar kota Dongling ini tahu bahwa istana surgawiku tidak sembarangan. Merekalah yang menghinaku. Ada cahaya terang di ekspresi Lin Yan. Wang Sun, Zhao Peng dan lainnya sangat mengenal Lin Yan. Anda tahu bahwa, lakukan sesuatu, yang dia katakan memiliki arti lebih dari sekedar hal kecil. Selain itu, meskipun semua orang baru saja keluar dari dunia bawah abadi, mereka juga tahu apa arti istana surgawi di kota Dongling. Orang-orang kuat itu mungkin tidak mengizinkan keberadaan istana surgawi sama sekali, bukan? Tapi Lin Yan mampu berjuang untuk keluar dari dunia abadi dan dunia bawah di mana terdapat banyak monster. Di kota Dongling ini, akan lebih mudah bagi Lin Yan untuk mendapatkan pijakan, bukan? Meskipun ada orang yang lebih berkuasa di sini, semua orang percaya bahwa pemuda ini bisa melakukannya. Ini adalah kepercayaan yang tidak bisa dijelaskan. Itu lahir dari pertempuran di dunia bawah abadi dan selalu ada di hati mereka. Saya harap Anda dapat membantu menyelidiki daftar orang yang menggunakan kekerasan kali ini dalam satu hari. Tuan Istana Lin, apakah kamu ingin? Wang Sun dan yang lainnya segera menarik napas dalam-dalam. Saya tidak ingin Tiandian menghabiskan waktu selama ini dalam pembunuhan di kota Dongling, jadi kali ini akan ada akhirnya. Selama ada kekuatan yang mengambil tindakan, saya, Tiandian, akan sepenuhnya menangani mereka dan membunuh mereka semua. Kata Lin Yan. Saat kata, bunuh mereka semua, diucapkan, hati semua orang bergetar. Dalam situasi ini, berapa banyak sekte dan keluarga di kota Dongling yang akan dimusnahkan? Kalau begitu keluarga Chu, lupakan kekuatan lain, tapi keluarga Chu luar biasa. Terlebih lagi, ada Raja Abadi di keluarga Chu, dan tanah leluhur keluarganya memiliki banyak senjata abadi dan bahkan senjata abadi yang menakjubkan, yang pasti sulit untuk disaingi. Tapi semua orang juga menunjukkan senyuman pahit di hati mereka. Selama pemuda di depannya ingin melakukannya, apalagi menghancurkan keluarga Chu,
semua orang merasa bahwa meskipun Lin Yan mengatakan dia ingin menghancurkan Xian Yuan, mereka semua berpikir itu mungkin. Begitulah yang terjadi di dunia bawah yang abadi. Jika saya ingat dengan benar, Paviliun Yun Xiao di kota Zhongling akan mengantarkan peristiwa berusia seabad, kan? Lin Yan tidak menjawab secara langsung, tetapi bertanya. Mendengar ini, semua orang terkejut, dan kemudian mereka mulai menghitung hari. Kemudian ekspresi mereka tiba-tiba berubah, dan mereka melihat ke arah Lin Yan dan berkata, memang, menghitung waktu, ini besok. Untuk Wang Sun dan yang lainnya ekspresi semua orang dipenuhi dengan ketakutan. Paviliun Yun Xiao adalah kekuatan yang kuat di Lingcheng di wilayah pusat alam Lingyu. Di alam spiritual ini, ada 5 wilayah. Xinjiang Timur, Xinjiang Barat, Xinjiang Selatan, Xinjiang Utara, dan Xinjiang Tengah. Mereka berlokasi di perbatasan timur, dan pusat kotanya adalah kota Dongling. Semua orang tahu bahwa wilayah terkuat di alam spiritual jelas adalah Zhongjiang. Kota terluas dan menakjubkan di Zhongjiang adalah kota Zhongling, yang juga merupakan kota terkuat di seluruh dunia spiritual. Dan Paviliun Yun Xiao adalah kekuatan kuno di kota Zhongling. Secara relatif, keluarga Chu tidak layak disebutkan di depan Paviliun Yun Xiao. Di Paviliun Yun Xiao, apalagi yang abadi dan raja yang abadi, bahkan yang abadi pun tidak kuat, tetapi ada banyak orang kuat di alam pencerahan dalam sekte mereka. Bahkan legenda tersebut memiliki eksistensi yang lebih kuat. Terlebih lagi, Paviliun Yun Xiao memiliki warisan. Setiap 100 tahun, akan ada kompetisi pedang. Yang disebut kompetisi pedang adalah bagi para jenius muda untuk mengerahkan kekuatan mereka di dojo Paviliun Yun Xiao dan menusuk loteng Paviliun Yun Xiao dengan pedang Paviliun Yun Xiao. Loteng ini tingginya 100 kaki, tidak terlalu tinggi dibandingkan dengan banyak loteng lainnya. Namun loteng itu mengandung kekuatan yang sangat besar dari formasi yang megah, jadi jika Anda ingin sangat sulit untuk menikam pedang di lotengnya. Kompetisi pedang ini adalah tentang siapa yang bisa menusukkan pedang ke dalamnya. Dan siapapun yang menusuk paling tinggi akan menang. Setiap kali ada kompetisi pedang, Paviliun Yun Xiao akan menempatkan beberapa token Yun Xiao sebagai pengakuan atas para jenius muda ini. Warna token dibagi menjadi 8 warna, merah, oranye, kuning, hijau, biru, ungu, dan emas. Scarlet Cloud Token dianggap sebagai level terendah. Tetapi sangat sulit untuk mendapatkannya, dan pedang itu harus ditembus 30 kaki di atas Paviliun Yun Xiao. Token emas Yun Xiao adalah token tingkat tertinggi yang ditempatkan di Paviliun Yun Xiao, dan hanya 1 token yang ditempatkan setiap 100 tahun. Ini mewakili kejeniusan sejati. Bagaimanapun, kompetisi pedang di Paviliun Yun Xiao populer di seluruh dunia spiritual. Semua jenius di alam spiritual, dari manapun mereka berasal, dapat berpartisipasi dalam acara tersebut, termasuk perbatasan timur dan barat. Ada banyak token merah, oranye, kuning, hijau, biru, dan ungu, tetapi hanya ada 1 token emas, dan banyak orang jenius yang ingin memperjuangkannya. Dan Golden Cloud Token dapat memberikan banyak manfaat. Lin Yan ingat bahwa mendapatkan token ini dapat membuat Paviliun Yun Xiao menyetujui satu hal. Saya sangat ingin berpartisipasi dalam kompetisi pedang di Paviliun Yun Xiao. Saya akan pergi ke sana hari ini. Jika semuanya berjalan baik, saya akan kembali dalam 3 hari. Saat itu, saya akan dapat menghancurkan keluarga Chu. Kebaikan. Mendengar ini, semua orang menjadi bingung. Mereka tahu bahwa mungkin Lin Yan ingin berpartisipasi dalam kompetisi pedang, memenangkan tempat pertama, dan mendapatkan token Yun Xiao emas, bukan? Tapi pertandingan pedang itu akan berlangsung selama sebulan. Apakah kamu akan kembali dalam 3 hari? Tempat ini sangat jauh dari kota Zhongling, kecuali jika formasi kosong digunakan,
dan berada pada level formasi Tao, tetapi bahkan dengan level formasi tersebut, dibutuhkan 1 hari untuk pergi dan 1 hari untuk kembali. Dengan kata lain, Lin Yan akan tinggal di pavilion Yun Xiao selama 1 hari. Bahkan jika dia kembali, kompetisi pedang di pavilion Yun Xiao belum berakhir. Lin Yan tidak mengetahui peringkatnya, dan pavilion Yun Xiao tidak akan melepaskan tokennya. Semakin sering hal ini terjadi, semakin bingung semua orang. Tapi semua orang akhirnya mengangguk dan pergi. Namun, Yun Mengrou dan Liu Ye memperhatikan Lin Yan secara mendalam. Saudari Yun, sudah waktunya kita kembali. Sedangkan sisanya, jangan khawatir tentang itu. Aku berhutang budi padanya lagi. Yun Mengrou menghela nafas saat ini, di masa depan, aku khawatir aku tidak akan bisa menjadi musuhnya lagi, dan akan sulit untuk membalas dendam padanya, bukan? Dia menutup matanya dalam-dalam, kata Yun Mengrou sepertinya bisa mengingat semuanya dari masa lalu. Tapi dia tidak memiliki kasih sayang yang kuat terhadap anggota keluarga lainnya. Dia dilahirkan dalam keluarga kerajaan dan pada dasarnya kejam. Hanya saja kebencian karena membunuh ayahnya tidak bisa didamaikan. Bahkan jika kita tidak mengambil tindakan, seseorang akan mengambil tindakan. Baiklah, Xiao Ye, apakah kamu mengetahui sesuatu? Yun Mengrou tercengang. Di sampingnya, seseorang ingin membunuhnya, kata Liu Ye. Apa? Mendengar ini, Yun Mengrou terkejut. Dia jauh, jadi dia tidak bisa tidak melihat orang-orang di sekitar Lin Yan. Siapa itu? Yun Mengrou lalu bertanya. Sulit untuk mengatakannya, tapi seharusnya itu dia. Liu Ye berkata lagi. Dotsa. Hal ini membuat Yun Mengrou menarik napas dalam-dalam. Ada keraguan, keterkejutan, dan keheranan di matanya. Saudari Yun, apakah kamu ingin memberitahu Lin Yan? Liu Ye lalu berkata. Yun Mengrou menggelengkan kepalanya dan berkata, akankah Lin Yan percaya dengan apa yang kita katakan? Liu Ye juga tersenyum, mungkin Lin Yan tidak akan mempercayainya. Orang-orang di sekitarnya semuanya bersaudara dalam hidup dan mati. Jika orang lain mengatakan tidak apa-apa, Lin Yan pasti tidak akan mempercayainya. Terlebih lagi, bahkan Liu Ye tidak yakin apakah itu orang itu. Bagaimana jika itu bukan dia, tapi orang lain? Ayo pergi, kita harus kembali ke istana Xianshui. Menarik napas dalam-dalam, Yun Mengrou dan Liu Ye juga pergi dari sini.